Tepat jam 3 pagi, keheningan malam yang pekat tiba-tiba dipecahkan oleh getaran pelan dari handphone saya. Sebuah notifikasi menyala di tengah kedelapan kamar. Ada satu pesan suara masuk dari nomor yang sama sekali tidak memiliki identitas. Tanpa berpikir panjang, jari saya menekan tombol putar. Namun apa yang keluar dari speaker kecil itu seketika membekukan darah di nadi saya. Yang terdengar bukanlah suara orang asing, melainkan suara saya sendiri. Suara saya yang sedang terisak hebat, menangis, dan memohon ampun di tengah rasa sakit yang tak terbayangkan. 10 detik. Pesan suara itu hanya berdurasi 10 detik, tetapi terasa bagaikan siksaan neraka yang berlangsung selamanya. Saya mendekatkan handphone ke telinga, berusaha mencari celah bahwa itu hanyalah lelucon murahan atau hasil editan kecerdasan buatan. Namun, tarikan napasnya, jeda di sela-sela tangisannya, dan rintihan seraknya, semuanya terlalu nyata. Itu benar-benar pita suara saya. Rasa dingin mulai merayap naik dari ujung kaki hingga ke tengkuk. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengirimkan rekaman kematian saya sendiri dari masa depan yang belum terjadi? Didorong oleh kepanikan yang tak tertahankan, saya menyalakan laptop, mencoba melacak nomor misterius tersebut. Layar demi layar saya buka, mencari jejak digital sekecil apapun. Namun, nomor itu seolah tidak pernah eksis di dunia ini. Ia muncul dari ketiadaan, membawa pesan dari alam baka digital yang tak tersentuh. Semakin lama saya menatap layar, semakin saya merasa bahwa ada sepasang mata yang sedang mengawasi saya dari sudut tergelap kamar ini. Kegelapan di sekitar saya terasa semakin kental, seolah bersiap menelan saya hidup-hidup. Saya berlari ke kamar mandi, membasuh wajah dengan air sedingin es, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk akibat kekelelahan. Namun, saat saya mengangkat kepala dan menatap cermin, jantung saya seakan berhenti berdetak. Pantulan diri saya di cermin memang mengenakan pakaian yang sama, memiliki wajah yang sama, tetapi ia tidak mengikuti gerakan saya. Sosok di balik kaca itu tersenyum menyeringai, sebuah senyuman penuh kedengkian yang memancarkan aura kematian. Dia adalah doppelganger digital yang kini mulai menyeberang ke dunia nyata. Belum sempat saya mencerna teror di kamar mandi, handphone saya kembali bergetar. Bukan hanya satu, melainkan puluhan notifikasi masuk secara bersamaan. Pesan suara beruntun dari nomor yang sama. Ruangan terasa berputar saat saya mendengar suara notifikasi itu berubah menjadi paduan suara rintihan saya sendiri. Tidak perlu menekan tombol putar, handphone itu memutar rekamannya secara otomatis. Ruangan saya dipenuhi oleh gema jeritan keputusasaan. Takdir buruk itu seolah sedang mengepung saya dari segala arah, menutup semua jalan keluar menuju keselamatan. Saya tidak bisa tinggal diam di sana. Dengan napas yang tersengal-sengal, saya membuka pintu kamar dan berlari menyusuri lorong apartemen yang sepi bagaikan kuburan. Lampu-lampu lorong berkedip seakan sedang sekarat, menciptakan tarian bayangan yang mengerikan di dinding. Setiap langkah kaki saya menggema, namun anehnya ada suara langkah kaki lain yang mengikuti ritme saya dengan sempurna. Di ujung lorong yang tertutup kabut hitam pekat, saya melihat siluet yang sangat saya kenal. Itu adalah diri saya sendiri, berdiri menghalangi satu-satunya jalan keluar. Kaki saya kehilangan tenaga, membuat saya jatuh tersungkur di lantai lorong yang dingin. Sosok itu perlahan mendekat, menembus kabut pekat tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Ketika ia berdiri tepat di hadapan saya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajah saya sendiri, namun dengan sepasang mata hitam legam yang menyerap semua cahaya. Ia perlahan membungkuk, mensejajarkan wajahnya dengan wajah saya, dan mulai membisikkan kata-kata dalam bahasa yang tidak saya mengerti. Namun nadanya persis seperti rintihan dalam pesan suara tersebut.
Nyawa saya kini benar-benar menjadi taruhan takdir yang tak bisa dihindari. Rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menghantam dada saya. Sebuah siksaan psikologis yang secara perlahan menghancurkan fisik saya dari dalam. Dalam keputusasaan dan rasa sakit yang menyiksa, tanpa sadar saya mulai menangis, memohon ampun kepada entitas gelap yang merenggut nyawa saya. Di detik-detik terakhir kesadaran yang mulai memudar, mata saya menangkap cahaya dari handphone yang tergeletak di lantai. Layarnya menyala merah, menampilkan ikon mikrofon yang sedang merekam. Saya akhirnya menyadari kebenaran yang paling mengerikan. Rintihan 10 detik itu baru saja saya ciptakan sendiri, bersiap untuk dikirim ke masa lalu, mengulang kutukan ini untuk selamanya.